Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas RD ingin mempresentasikan hasil kerja tugas besar dasar rekayasa perangkat lunak yang bertajuk subsistem penilaian KP. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Christopher Sumarpau dengan NIM 118140023. Saya Iskir bin Jerim Melibaho dengan NIM 118140036. Perkenalkan, nama saya Afif Malik Ashar, NIM 120140117. Perkenalkan, nama saya Aska Witasyanto dengan NIM 120140201. Perkenalkan, nama saya Dandi Arikandia Putra dengan NIM 120140203. Yang pertama ada lingkup masalah. Permasalahan. Pertama, kegiatan melihat, merubah, dan menghapus data mahasiswa KP. Yang kedua, nilai KP yang dapat dilihat mahasiswa jika memenuhi syarat jumlah bimbingan. Yang ketiga, dapat memberi inputan nilai. Dan yang keempat, dapat memberikan grading akhir untuk mahasiswa KP. Berikutnya adalah SKPL. Deskripsi umum sistem dari program kami adalah memberikan nilai untuk mahasiswa yang sudah melakukan bimbingan KP dengan jumlah tertentu. Lalu menginputkan nilai dari instansi KP. Lalu yang ketiga juga ada dosen yang dapat memberikan nilai laporan akhir KP-nya. Dan yang kedua nilai adalah kedua nilai tersebut akan dijumlahkan dan menghasilkan grading terakhir. Lalu dari deskripsi kebutuhan yaitu ada kebutuhan fungsional seperti yang bisa dilihat di bawah tabel ini. Lalu ada deskripsi kebutuhan non fungsionalnya. Lalu selanjutnya adalah diagram konteks. Selanjutnya adalah DFD level 0 yaitu sistem X seperti yang bisa dilihat ini. Lalu diagram terima nilai instansi KP-nya. Diagram terima inputan KP, diagram proses admin, lalu diagram keluarkan nilai akhir, dan model use case, lalu activity diagramnya, seperti ini. Kemudian ada bagian testing. Yang pertama adalah test case fungsional. Berikut adalah user class admin. Ini adalah beberapa tabel-tabel ID skenario dan hasilnya dari SPLF 01 sampai ke SPLF 08. Berikut user class mahasiswa dapat dilihat dari ID skenario SPLF 09 sampai SPLF 14. Yang kemudian user class dosen. Skenario SPLF 15 sampai SPLF 21. Untuk performa, perpindahan diselesaikan dalam kurang lebih 1 detik, itu valid. Yang kedua, dapat mengakses subsistem dari media apapun selama koneksi untuk internet. Ada koneksi internet, dan untuk hasilnya itu valid. Kesimpulan ilmiah yang kami ambil, dari pengerjaan tugas besar dasar rekayasa perangkat lunak, dapat kami simpulkan bahwa dalam pengerjaan pembuatan sistem penilaian untuk mahasiswa yang telah mengikuti bimbingan KP, itu melibatkan admin, dosen, dan mahasiswa yang terlibat dalam sistem tersebut. Untuk kualitas dari sistem ini dapat kami nyatakan baik jika sesuai dengan dokumen testing, maka sistem berjalan dengan cepat dan mencakup kebutuhan yang cukup luas. Oke, berikutnya akan saya lanjutkan untuk pengalaman kelompok selama tugas besar, di mana yang pertama memahami pengertian dari perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, memahami posisi rekayasa perangkat lunak dalam rekayasa sistem. Yang ketiga, memahami dan memilih model proses yang tepat untuk kondisi tertentu dalam pengembangan proyek perangkat lunak, di mana untuk prosesnya sendiri kita bisa memilih seperti waterfall, agile, dan scrum. Kemudian memahami requirement atau kebutuhan sebuah perangkat lunak dan dapat memodelkan
dalam beberapa pendekatan. Itu bisa dilakukan dengan proses perangkat lunak dimulai dari komunikasi hingga perancangan. Kemudian ada memahami konsep perancangan dan dapat menerapkan dalam perancangan perangkat lunak skala kecil hingga menengah, yaitu kita dapat memilih dan menerapkan apa yang telah kita pilih dari proses dari komunikasi dan perancangan yang sudah kita rancang bersama tim. Kemudian kita bisa menentukan pemodelan. Kemudian memahami perancangan arsitektural dan dapat menerapkan dalam perancangan perangkat lunak skala kecil hingga menengah. Nah, kita bisa menggunakan pemodelan dan konstruksi untuk proses tersebut. Kemudian mengetahui beberapa teknik pengujian perangkat lunak. Nah, di mana salah satu contoh yang bisa diterapkan dalam dokumen testing yaitu black box. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.